Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester mata kuliah Tata Naskah Dinas dengan dosen pengampu Bapak Silverius Teiseran SSTP MAP tentang surat disposisi dan surat telahan staf yang telah dibuat sebelumnya. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairul Azam dengan NIM E0131231022, Prodi D3 Kearsipan. Kali ini saya akan membahas tentang surat disposisi dan telahan staf berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2023. Disposisi menurut pasal 11 ayat 3 merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap naskah dinas masuk. Posisi surat disposisi dalam sistem tata naskah dinas adalah sebagai naskah dinas yang berisi petunjuk atau instruksi tertulis dari atasan kepada bawahan untuk tindak lanjut terhadap surat masuk. Disposisi berfungsi sebagai sarana komunikasi internal yang mengarahkan penanganan surat agar sesuai dengan perintah pimpinan. Biasanya, disposisi ditempatkan pada lembar khusus yang melekat pada surat dinas untuk memastikan surat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti dengan tepat oleh pihak terkait. Disposisi merupakan bagian penting dalam alur kerja tata naskah dinas, kerana memastikan informasi dalam surat dapat disampaikan secara efisien dan akurat kepada pejabat atau staf yang berwenang melakukan tindak lanjut. Dengan adanya disposisi, proses penyelesaian administrasi dapat terkontrol dan dapat dilacak status penanganannya. Singkatnya, posisi disposisi adalah sebagai penghubung atau mekanisme pengaturan arahan tindak lanjut surat masuk dalam sistem tata naskah dinas agar administrasi pemerintah berjalan tertib dan efektif. Selanjutnya, telahan staf. Telahan staf menurut pasal 15 ayat 9 berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap suatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan. Posisi telahan staf dalam sistem tata naskah dinas adalah sebagai salah satu jenis naskah dinas khusus yang berfungsi sebagai bentuk uraian atau analisis yang disampaikan oleh pejabat atau staf kepada atasan. Telahan staf memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan tertentu dan memberikan jalan keluarnya atau pemecahan yang disarankan. Dengan demikian, telahan staf berperan penting untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan melalui pendapat, saran, serta rekomendasi yang sistematis dan informatif. Telahan staf juga termasuk dalam rangkaian proses administrasi pemerintahan yang harus memenuhi prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dalam tata naskah dinas. Isi telahan staf harus menggunakan bahasa formal, logis, singkat, padat, dan mudah dipahami agar komunikasi kedinasan berjalan lancar. Posisi telahan staf sangat strategis kerana menjadi media penyampaian kajian dan evaluasi dari staf yang mendukung proses pengambilan keputusan pimpinan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembuatan surat disposisi. Di sini, saya menggunakan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang pemberitahuan. Berikut adalah format dari surat disposisi yang berisikan identitas surat, iaitu asal surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, tanggal terima, nomor agenda, dan sifat surat. Saya mendapatkan surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Di sini, surat berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dengan catatan agar dilakukan tindak lanjut terhadap pemberitahuan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat COVID-19, yang kemudian surat ini diteruskan ke Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kabupaten Wonogiri untuk segera memberikan informasi
kepada pengawas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah Wonogiri. Setelah dari pengawas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, surat disposisi diteruskan ke kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama untuk segera menginformasikan sebagai pelaksanaan pengumuman kelulusan sesuai jadual. SMP 5 Juni 2020, SD 15 Juni 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari surat telahan staf. Saya juga menggunakan surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Ada 6 poin penting yang ada di dalam format menurut Mendagri nomor 1 tahun 2023. Yang pertama, persoalan pelaksanaan pengumuman dan pembagian surat keterangan kelulusan SD dan SMP tahun pelajaran 2019-2020 selama masa darurat pandemi COVID-19 membutuhkan penyesuaian sesuai dengan aturan terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, peranggapan. Perlu adanya paduan resmi agar pelaksanaan kelulusan dan pembagian surat keterangan berjalan tertib, aman, dan sesuai protokol kesehatan. Yang ketiga, fakta-fakta yang mempengaruhi. Terdapat edaran dari Kementerian Pendidikan terkait perubahan format dan tata cara pengisian belangko ijazah serta pelaksanaan kelulusan dalam masa pandemi. Yang ketiga, fakta-fakta yang mempengaruhi. Ada 3 poin penting. Yang pertama, terdapat edaran dari Kementerian Pendidikan terkait perubahan format dan tata cara pengisian belangko ijazah serta pelaksanaan kelulusan dalam masa pandemi. Yang kedua, surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tanggal 11 Mei 2020 berisi tata cara pelaksanaan kelulusan. Yang ketiga, kondisi darurat terkait pandemi COVID-19 menyebabkan semua proses harus mengikuti protokol kesehatan. Yang keempat, analisis. Kebijakan terbaru memerlukan pengumuman, kelulusan, dan distribusi surat keterangan secara daring untuk mencegah kerumunan. Sekolah yang terkendala jaringan dapat melaksanakan secara luring dengan prosedur yang ketat. Yang kelima, kesimpulan. Penerapan tata cara pengumuman, kelulusan, dan pembagian surat keterangan kelulusan perlu mengikuti arahan dan jadwal yang diatur oleh Dinas Pendidikan dan tetap mengutamakan protokol kesehatan, mengikuti arahan dan jadwal yang diatur oleh Dinas Pendidikan dan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Yang keenam, saran. Saran terbagi dalam 3 poin. Yang pertama, laksanakan pengumuman kelulusan secara daring sesuai jadwal. Yang kedua, untuk sekolah dengan kendala teknis dapat melaksanakan secara luring dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, surat keterangan kelulusan disampaikan dalam format PDF dan atau hard copy. Itulah contoh dari telahan staf. Dengan demikian, dengan adanya disposisi dan telahan staf, bawahan dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi karena keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian solusi. Ini mendorong sikap proaktif dan kritis sehingga mereka tidak hanya menjalankan tugas mekanis, tetapi juga memberi nilai tambah bagi organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Ku pastikan ini bukan